Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100, dan crude oil. Seperti apa dari tiga market saat ini, langsung aja kita bahas. Dan tentunya kita mulai di market BTC USD di time frame daily. Dan kalau kita perhatikan, tren besar masih kecenderungan naik ya untuk BTC USD. Tapi di beberapa hari ke belakang, di beberapa minggu ke belakang, masih bergerak konsolidasi seperti yang Anda lihat sendiri di chart. Dan tentunya informasi terbaru yang terdekat saat ini setelah beberapa hari ya, selama ya kurang lebih 5 hari ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan kemudian kemarin juga sudah saya informasikan hati-hati dari pembukaan 22.939 ya, open daripada impulsif bearish yang ini ya. Ini kan kemarin saya tandain di 22.939.02. Alhasil di time frame daily untuk hari Selasa kemarin berhasil breakout dan membentuk impulsif bullish yang cukup signifikan. Artinya di sini saat ini membentuk bullish engulfing. Menurut saya dengan adanya pembentukan bullish engulfing maka menunjukkan potensi akan terjadinya retest dan kemudian terjadi kenaikan berlanjut. Dan tentunya setelah pembentukan bullish engulfing, tetap kalau menurut saya akan tunggu minimal mendekati 50% atau 38,2% dari pembentukan bullish engulfing ini untuk kita bisa ya minimal mendapatkan harga yang lebih murah daripada posisi yang saat ini sedang berjalan. Coba kita ukur dulu dari low terakhir ya, kita ukur dari bullish engulfing ini dari titik low sampai dengan titik tertingginya. Saya mendapatkan area 50%, sebentar saya masukkan juga area 38,2%. Saya akan tunggu area ini antara 38,2% sampai dengan 23,6%. Jadi ada 3 wilayah yang untuk kita pantau ya, untuk kita jadikan target entry buy. Tentunya yang pertama di sini, ini menjadikan titik pantau. Oke, yang kedua yang menjadikan titik pantau berikutnya adalah wilayah golden level. Ya, yang ini adalah wilayah golden levelnya, menjadikan titik pantau berikutnya. Jadi ada 2 informasi ya, antara 23,6 sampai 38,2. Kemudian yang kedua antara area 50% sampai 61,8%, yaitu di 22.905.69 sampai dengan 22.989.95. Dan area yang pertama yang perlu pantau 23.074.20 sampai dengan 23.178.45. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam, kita lihat. Nah, betul ya, ada potensi yang namanya retest dari pembentukan bullish engulfing di time frame daily. Saya melihat di sini ada bearish pin bar, perhatikan. Ada ekor panjang dari atas ke bawah dan membentuk bearish pin bar ya. Dan tentunya hal ini memberikan informasi kuat akan terjadinya retest jika mana di time frame 4 jam ini nanti akan berganti pukul 3 sore jam 15.00. Nantinya kalau candle time frame 4 jam ditutup di candle bearish impulsif, maka menurut saya secara pergerakan di sini ada rally base rally dan posisi area RBR-nya itu tepat berada di area 50% sampai 61,8%. Kuat menuju wilayah ini, yaitu di 22.989 poin sekian sampai dengan 22.905.69. Oke. Ini dari time frame 4 jam. Sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Nah, oke, menurut saya skenario saya ya, tentunya saya tandain dulu yang menjadikan titik resisten hari ini. Minimal nanti ketika retest, hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini. Ini menjadikan titik resisten saat ini yang terdekat pada harga running. Yang kedua wilayahnya adalah area ini. Ini yang itu resisten pertama, ini ada resisten kedua. Oke, kurang lebih di wilayah tersebut. Dan skenario saya untuk BTC USD saya akan tunggu dari 2 informasi ini. Yang pertama area 23,6% sampai 38,2%. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, saya akan buy. Stop loss di bawah, target minimal sampai area sini. Ya, resisten, retest, dan bergerak naik menuju wilayah resisten berikutnya. Saya ganti warna hijau, artinya
kecenderungan untuk hari ini bergerak naik. Itu yang pertama. Tapi kalau nantinya ternyata area 23,6%, 38,2% masih impulsif bearish, maka yang perlu saya tunggu adalah di area 50%, yaitu di 22.989 sampai dengan 22.905 untuk saya bisa buy wilayah ini, dan targetnya area resisten terdekat sampai dengan resisten berikutnya, yaitu di 23.447 target pertama, kedua adalah 23.722.70. Ini dari BTC USD ya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di Nasdaq 100, coba di time frame daily. Nasdaq 100 ada kebangkitan juga ya, ada potensi bullish engulfing terjadi. Tapi di sesi Asia perbedaannya untuk Nasdaq 100 bergerak langsung naik pasca terjadinya breakout impulsif di atas daripada trendline ini. Di sini ada bullish flag ya, dan ini sudah breakout, maka hari ini tentunya yang akan diuji dari resisten terdegatnya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Apakah ada koreksi minimal ya seperti halnya tadi ya 23 atau 38. Coba sekarang langsung aja kita gambarkan dulu ya potensinya sebentar dari titik terendah dari pembentukan bullish engulfing ini. Sebentar kita tarik sampai area ini. Oke. Ya. Cukup. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam, kita lihat adakah potensi yang terbaik yang bisa kita jadikan acuannya. Tentunya sebentar. Ya. Di akhir sesi penutupan kemarin gila ya pergerakannya, setelah terjadi kenaikan cukup signifikan sempat membentuk sebuah naik turun yang sangat ekstrim ya. Di sini juga berpengaruh dari si Jeremy Powell ya, waktu berbicara di Washington DC ya, bahas ekonomi, dan di mana posisinya memang terlihat hawkish pernyataan daripada si Jeremy Powell itu sendiri. Sebelumnya terlihat dovish, di akhir sesi pembicaraan terlihat hawkish. Inilah yang menarik ya kalau kita perhatikan dari obrolan yang disampaikan kemarin si Jeremy Powell, bahwasanya kelihatannya memang tahun 2023 ini suku bunga bisa di atas 5% ya, kalau kita lihat dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell itu sendiri. Oke, dan respon pasar terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya menurut saya kalau tidak ada retest dari pergerakan Nasdaq 100 ini, kecenderungannya akan bergerak naik. Tapi perlu kita perhatikan di sini ada beberapa area. Kalau nantinya retest, tentunya yang perlu kita perhatikan minimal area 23,6% sampai dengan 38,2%. Kalau nanti area 12.636.40 sampai 12.690.06, ada pattern terbentuk di wilayah ini, bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy dengan target minimal ya mendekati wilayah high weekly-nya, yaitu di 12.898.18. Ini dari Nasdaq 100. Oke, sekarang kita berlanjut di crude oil. Crude oil juga hal yang sama ya, terjadi penguatan pergerakan oil sendiri ya pasca terjadinya penurunan dan tidak mampu bergerak di bawah low weekly ya ternyata. Dan tentunya membentuk tree in setup di mana ada mother bar, inside bar, dan impulsive bullish. Harusnya dengan posisi seperti ini kecenderungannya akan kembali naik. Apakah mampu bergerak menuju high weekly area resisten atau hanya bergerak terbatas di wilayah ini? Sekarang coba kita lihat sekali lagi ya dari posisinya ini. Sebentar, ini saya ukur ya. Nah, ini saya ukur dari swing terakhirnya. Coba sebentar kita turunkan aja dulu di time frame 4 jam. Kalau secara pergerakannya memang kecenderungan untuk crude oil ya, itu masih kecenderungan adalah turun. Tapi kalau kita perhatikan kan secara garis besarnya ini memang membentuk sebuah area konsolidasi ya. Range-nya itu area ini loh. Ya, key resisten di 83,316 dolar per barrel sampai dengan key supportnya di 70,22 dolar per barrel. Dan kalau kita melakukan trading scalping atau intraday, Anda hanya bisa lihat ya, ini menurut saya, nanti kita lihat tunjukkan di time frame 1 jam, karena dari pergerakan impulsif ini sekarang membentuk sebuah pergerakan area base dan mendekati area key resisten yang di minor trend ini. Dan kalau kita turunkan ini teman-teman harus waspadai ya,
Kenapa? Karena area yang kita tandain yang menjadikan key resistance ini kalau terjadi breakout ya, maka di time frame minor akan bergerak naik. Tapi saat ini masih dalam potensi turun. Karena apa? Karena ke area key resistance yang di sini nih di 77.97 ini belum mampu di breakout dan masih bergerak di area golden level di kisaran 76,8 sampai dengan 78,35 dolar per barrel, dan saat ini membentuk sebuah area base. Oke, itu maksudnya. Jadi kalau kita tandain sekali lagi ya, area 78,2% sampai dengan 88,3, saya menemukan memang area tersebut sudah berada di area extreme probability. Artinya ada kecenderungan yang teman-teman harus waspadai wilayah tersebut. Kalau sampai nanti di area tersebut kuat dorongan seller, ya tentunya akan kembali lagi turun sampai dengan break di bawah area low mandi sebelumnya, yaitu di 72.436. Tentunya seperti itu. Tapi kalau ini sudah breakout ya, teman-teman tinggal ganti ya position buy, dan ini ditukar ya. Artinya kita bisa tarik Fibonacci-nya dari titik A menuju ke titik B. Tapi saat ini kalau kita lihat selama belum mampu break di wilayah key resistance-nya masih berpotensi turun. Itu yang menjadikan sebuah catatan ya. Maka di sini saya tandain aja untuk mengingat, ini wajib teman-teman pantau wilayah ini. Kalau terjadi breakout, meskipun ekor aja ya yang membreakout, itu sudah menunjukkan akan ada perubahan minor trend bergerak naik. Tapi saat ini masih dalam potensi penurunan. Dan tentunya kalau turun pasti mendekati wilayah golden level dulu di wilayah ini, yang perlu teman-teman pantau dulu ya di wilayah ini. Oke, jadi kalau dari skenario saya, dengan saya melihat masih bergerak di wilayah key resistance ya, catatannya menurut saya di sini masih dalam posisi akan terjadi penurunan minimal mendekati area golden level dulu sampai area situ. Dan kalau sell di area sini, berarti stop loss-nya minimal di wilayah key resistance-nya di 77.979 dolar per barrel. Ya, kalau memang sampai gagal tinggal di oper aja, maksudnya di switching ya. Jadi posisinya dirubah, target buy, tinggal nanti mungkin area sini juga yang akan dijadikan entry buy. Oke, jadi itu maksudnya ya, nanti tinggal kita update perkembangannya crude oil. Kita lihat di hari Rabu ini tanggal 8 Februari. Apakah betul-betul dari tren minor ini tidak terjadi break di atas key resistance, maka kecenderungannya akan balik lagi ke area golden level. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa daripada BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.